Halo para penggemar Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sehat walafiat itu merupakan hal yang sangat penting untuk saat ini, karena kita dikelilingi pandemi di mana-mana. Nah, saudara-saudara, tetap bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita akan berbicara mengenai kurikulum sekolah penggerak yang sudah ada keputusan untuk akan dilaksanakan dan mungkin sudah dilaksanakan karena tahun ajaran baru sudah dimulai. Bersama kita ada tamu istimewa yaitu Bapak Dudung Abdul Qadir. Beliau adalah Wakil Sekjen PB PGRI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah, Pak Dudung kelihatannya malah memancarkan sinar kesehatan ini. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan terus sehat, semangat, Ya. Bersyukur, tulus, ikhlas menghadapi pandemi Ya. COVID-19 ini, Prof. Amin, amin. Nah, Pak Dudung, ini kan sedang marak rame di media sosial maupun media cetak mengenai kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini ke depan bagaimana Pak Dudung? Ini merupakan berkah atau musibah ini kira-kira? Karena kan kurikulum kita itu sejak 2013 selalu tergesa-gesa saja melakukannya. Nah, sebagai contoh Pak Dudung, saya punya referensi, misalkan di Inggris itu mengubah kurikulum itu 5 tahun. Begitu juga misalkan di Amerika. Di Amerika itu juga begitu. Mengubah kurikulum itu sangat-sangat memerlukan waktu. Dan hampir 5 tahun, 6 tahun. Karena setelah ditetapkan, itu selalu saja kurikulum itu diuji cobakan, ada feedback, ada revisi, kemudian implementasi terbatas, kemudian baru nasional. Gimana Pak Dudung? Gimana Pak Dudung? Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. atas kesempatan bersama. Ini merupakan bagian penting buat kita, tapi sebelumnya saya ingin menyapa para penggemar Suyanto.id. Bu Soraya mengajarkan alif ba. Alif ba ada dalam surat Atin. Oke. Hari Raya Idul Adha sudah tiba. Mohon maaf lahir dan batin. Itu yang pertama, Prof. Ya. Yang kedua terkait dengan hiruk-pikuk kebijakan yang disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, ini memang menjadi sebuah wajar menjadi konsumsi publik. Publik pendidikan dikagetkan dengan akan dilaksanakannya, bahkan sudah dimulai, Prof. Dimulai kurikulum sekolah penggerak pada tahun ajaran baru yang pada tanggal 12 Juli 2021. Nah, jujur kami pun PGRI kaget dengan perubahan yang sangat cepat. Mungkin kita husnudon dengan apa yang diinginkan oleh tim dari kementerian, bahwa memang kurikulum itu sangat-sangat biasa ketika diperbaiki, direform, atau diperbaharui. Tetapi harus melalui tahapan-tahapan kebijakan yang benar. Karena kita banyak belajar teori terkait dengan kebijakan.
Yang pertama adalah saya ingin mengkritisi dulu terkait dengan teori kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah yang harus sebelum melakukan sebuah perubahan dalam kebijakan, kita harus menganalisis sebuah kebijakan sebelumnya, yakni Betul. kurikulum 2013. Ya, Nah, kita kaji karena jujur kurikulum 2013 sejak tahun 2009, 2010, 2011 itu dikaji melalui pengkajian yang sangat-sangat berhati-hati, pengkajian filosofis, pengkajian historis, dan pengkajian-pengkajian secara akademis. Sehingga direklarasikan baru pada tahun 2013 sehingga penamaannya kurikulum 2013. Itu melalui perjalanan yang panjang. Konsep awal berdebat, semua dibuka, semua unsur hadir, semua stakeholder pendidikan boleh memberi masukan, sehingga lahir kurikulum 2013. Hari ini, Prof, itu kita pun Pak Dudung, itu pun ya, hasilnya tidak maksimal. itu pun Karena hasilnya tidak maksimal. Apalagi hari ini kami pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia mungkin karena menolak program organisasi penggerak, sama sekali tidak diajak untuk bermusyawarah, untuk memberi masukan terhadap kurikulum sekolah penggerak. Mungkin Muhammadiyah juga sama, mungkin Nahdlatul Ulama juga sama, sehingga yang diajak bicara terkait kurikulum sekolah penggerak itu komponen yang mana saja. Padahal ketika kurikulum 2013 semua komponen terlibat, bahkan ada tim ahli, ada berbagai tim berlapis untuk apa? Untuk mensukseskan kurikulum 2013. Betul kata Prof tadi bahwa reform of kurikulum adalah sebuah keharusan karena pasti perkembangan zaman, kemudian dinamika internal, dan seterusnya, itu pasti akan mempengaruhi sebuah kurikulum. Tetapi, sekali lagi, saya menyampaikan pada kesempatan ini, sudahkah melalui tahapan-tahapan yang benar dalam reform of kurikulum? Itu yang mungkin ingin saya sampaikan, Prof. ya, ya paling tidak ya Pak Dudung, seperti Pak Dudung sampaikan tadi, kalau mengubah kurikulum itu harusnya didahului dengan review dan research mengenai kurikulum yang existing, Pak Dudung. Ini juga dilakukan yang 5 tahunan yang di Amerika ya. Kebetulan ini saya punya dokumennya dari New Jersey ya, karena Amerika itu kan sekolah itu berada di negara bagian, sehingga negara bagian New Jersey itu mengubah kurikulum itu prosedurnya itu melalui 5 langkah, Pak Dudung, yaitu review and research. Jadi direview dulu kurikulum yang berlangsung, ada risetnya. Kemudian dikembangkan, setelah itu mengembangkan kurikulum yang baru. Setelah itu initial curriculum and program implementation. Jadi diimplementasikan awal saja. Setelah itu ada kurikulum revision. Jadi implementasi itu ada feedback dari lapangan, direvisi. Setelah itu baru full implementasi. Nah, saya kira itu yang belum diperhatikan di negeri ini ketika membuat kurikulum, selalu dadaan. Jadi sambil membuat, sambil membuat buku, sambil melatih guru. Nah, juga terjadi di kurikulum 2013. Nah, apalagi ini, kapan ini? Kedengarannya kapan ini? Ada review, Pak Dudung, tentang kurikulum yang sudah berlaku. Mudah-mudahan ada nggak ya kira-kira, Pak Dudung, yang hal-hal seperti itu dilakukan oleh kementerian, Pak Dudung? Begini, Prof, ini yang sangat kita sesalkan. Hari ini sulit kita mendapatkan akses untuk melihat dan setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sekarang sangat-sangat sulit kita karena memang dari awal kita tidak diajak bicara. Itu persoalannya. Padahal gembar-gembor Kemendikbudristek itu adalah hari ini kita harus bergotong royong, hari ini kita harus berkolaborasi, hari ini kita harus bersama-sama membangun. Tetapi yang menjadi tolak ukur dari kebijakan ini nggak tahu dari mana. Saya melihat berawal dari salah satu sekolah. Ya. Berawal dari salah satu sekolah, dijadikan sebuah konsep nasional. Kalau saya lihat seperti itu, dan timnya juga itu terus saya lihat perhatikan. Nah, ini yang mungkin
kenapa setiap muncul kebijakan ada selalu masalah. Seharusnya berintrospeksi, karena sekali lagi saya belajar teori kebijakan, Prof, bahwa ketika kebijakan mengandung masalah, ada unsur-unsur dan tahapan kebijakan yang harus dievaluasi. Mungkin mekanismenya, mungkin sumber dayanya, mungkin kajiannya, mungkin pola pengembangannya, mungkin risetnya, dan seterusnya. Ini harus kita sama-sama. Ayo kita tabayun bersama, publikasikan bersama ketika akan membuat sebuah kebijakan yang besar. Karena saya melihat sekarang yang dikerjakan oleh Kemendikbud itu bukan perubahan kecil, tapi ini perubahan besar. Perubahan besar, Prof, kalau kita lihat. Pertama, di SD yang tadinya tematik, menurut kebijakan dan analisis mereka, boleh guru diberikan kebebasan, boleh mau ngajar tematik, boleh mau ngajar parsial. Mungkin bisa jadi bagus, tapi bagaimana mekanisme yang harus dibangun oleh guru? Nih, Prof, kita selalu bersentuhan dengan guru. Bukan kita merendahkan dan mengecilkan kualitas guru. Guru-guru kita sudah diberikan panduan yang jelas saja masih rada bingung. Apalagi kalau panduannya diberikan kebebasan. Memang benar merdeka, tapi apakah ini sedang belajar merdeka? Semua orang tidak boleh bicara, semua orang tidak boleh usul. Ketika ada yang berbeda dianggapnya kontra, dianggapnya lain. Hari ini kita harus merenung, Prof. Dan ketika ada yang berbeda, kemudian kita mengundang, tidak pernah hadir. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ini presiden yang sangat kurang bagus untuk pengembangan pendidikan nasional ke depan. Pendidikan harus bersama, pendidikan nasional harus dibangun untuk satu tujuan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu menjadi tolak ukur bersama. Jangan melihat Jakarta, jangan melihat salah satu kota di Jakarta Selatan, jangan hanya melihat salah satu sekolahnya. Tapi pendidikan adalah melihat terlelung-lelung kecil di pelosok-pelosok negeri ini yang sumber dayanya kekurangan, yang sarana prasarana kekurangan, yang siswanya juga sangat kekurangan. Bagaimana membuat sebuah desain pendidikan nasional yang bisa merangkum dari mulai yang sangat tidak berstandar menjadi menuju kepada standar nasional. Yuk kita bareng-bareng, kalau menurut saya fokus hari ini, bagaimana menyelesaikan pembelajaran di era pandemi yang berkualitas, bermakna, menyenangkan untuk peserta didik. Itu saja fokusnya. Jangan ada hal yang lain. Waktunya sangat tidak tepat. Apalagi merubah kurikulum yang sedang berlaku. Kalau merubah kurikulum, sekarang akan dilaksanakan di 2.500 sekolah. Sekolah yang lain tidak melaksanakan. Ini sudah terjadi dua sistem pendidikan nasional. Ini melanggar undang-undang. Ini harus kita ingatkan bersama-sama, Prof. Prof harus turun gunung. Kalau yang ngomongnya Dudung Abdul Qadir, mungkin tidak siapa Dudung Abdul Qadir? Guru SD yang tidak punya ilmu apa-apa. Tapi ini saya melihat ada hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Untuk apa? Demi pendidikan anak bangsa ke depan. Bagaimana kita meraih tahapan sebuah peta jalan pendidikan yang akan dibangun untuk mewujudkan generasi emas di 2045, kalau setiap kali ada kebijakan selalu menjadikan masalah, klarifikasi, menjadikan masalah, klarifikasi, menjadikan masalah. Kapan kita mau kerjanya, Prof, kalau begini? Sehingga saya mengajak, ayo bersama-sama membangun pendidikan nasional. Ayo semua komponen bangsa bangun. Semangat untuk menghadapi Hari Kemerdekaan Indonesia ini, semangat, Prof, saya. Untuk apa? Untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Itu, Prof. Kan rasionalnya, reasoningnya untuk membuat kurikulum sekolah penggerak itu adalah untuk mewujudkan pelajar Pancasila, Pak Dudung. Pelajar Pancasila itu di dalamnya ada 6 karakter yang harus diperjuangkan. Antara lain salah satunya gotong royong. Nah, itu harusnya kan mencerminkan itu ketika mengambil kebijakan untuk membuat sebuah kurikulum. Jangan hanya bersentral, hanya berpusat pada satu epicentrum sekolah.
karena itu bisa menyesatkan saya kira Pak Dudung. Karena praktek yang di sekolah itu belum tentu match dengan praktek di daerah-daerah yang pelosok yang mungkin infrastrukturnya itu sangat jauh dari memadai. Gimana Pak Dudung? Menurut Pak Dudung? Ya, saya pikir betul, Prof, bahwa kegotong royongan ini sebuah sikap yang sangat Pancasila dan profil Pancasila. Terkait dengan profil pelajar Pancasila juga masih debatable, Prof. Ya, BPIP juga masih mempertanyakan, kemudian Kementerian Menko PMK juga masih mempertanyakan karena tidak match dengan yang dibuat oleh PMK. PMK itu hanya punya nilai dasar revolusi mental itu ada 3, integritas, kemudian tiba-tiba lupa saya, ada 3 nilai yang dikembangkan oleh Kemenko PMK. Integritas, kemudian religius, gotong royong, satu lagi apa? Lupa saya. Integritas, gotong royong, dan nanti saya ingat. Biasa kalau lagi begini suka. Nah ini tidak match. Kemarin diskusi dengan Alisa Wahid, dengan Arif Budimanta. Nah ini sedang disinkronkan, tapi terus aja leading profil pelajar Pancasila. Nah hal-hal yang seperti ini, Prof, yang harus dibahas. Kenapa? Karena Kemendikbud juga sebetulnya yang sudah sangat linear dengan Kemenko PMK adalah terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Nah, itu saya pikir itu juga tidak jauh berbeda dengan profil pelajar Pancasila terkait dengan pendidikan penguatan karakter. 15 nilai karakter yang ada di penguatan pendidikan karakter itu sangat mewakili dari nilai-nilai Pancasila kalau menurut saya. Walaupun bungkusnya mungkin bagus, profil pelajar Pancasila, tapi isinya ya masih sami mawon. Seperti sebetulnya sekolah penggerak, guru penggerak, tujuannya hampir sama dengan apa yang sudah dibangun oleh Prof dulu. Isinya saja, sampulnya saja yang sedikit dirubah-rubah sehingga ada kegiatan-kegiatan yang berbeda, tapi di dalamnya hampir sama. Sekarang pendekatan pembelajaran paradigma baru sama dengan pendekatan pembelajaran kurikulum 2013. Karenanya itu saja. Cuma yang kita tidak habis pikir, ini selalu saja ganti menteri, ganti kebijakan. Ini yang kalau menurut saya tidak elok kalau terus-terusan dilakukan di negeri ini. Jadi kalau kata Cak Nur, lakukan sesuatu yang baik, yang lama, yang baik dilanjutkan, diteruskan, dan perbaiki sesuatu yang kurang baik, yang lama untuk kita perbaiki. Itu adalah sikap-sikap yang bijak daripada kita merubah total yang belum tentu lebih bagus dari apa yang dirubah. Nah, saya sih juga masih husnudon kepada teman-teman Kemendikbud. Ya mudah-mudahan saja kurikulum sekolah penggerak ini lebih baik dari kurikulum 2013. Tetapi ada sedikit hal yang membuat kita terganggu. Pertama, dalam mekanisme penyusunannya, saya pikir tidak sesuai dengan aturan yang biasa kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan stakeholder di pendidikan nasional. Kita belum melihat siapa-siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum baru ini. Yang ketiga, keterbukaan konsep, keterbukaan kebijakan. Yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, penyiapan guru, penyiapan sumber belajarnya. Ini saya lihat sekarang pun belum ada buku panduan untuk kurikulum sekolah penggerak. Padahal kurikulumnya sudah dimulai. Lagi-lagi, ini adalah sebuah ketergesa-gesaan. Ini adalah sebuah keburu-buruan untuk mencapai, nggak tahu harapan yang dikembangkan, yakni pelajar Pancasila, tujuan pendidikan nasional. Saya lihat struktur kurikulum banyak berubah menjadi capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian tadi SD diberi kebebasan, mau tematik silahkan, mau parsial silahkan. SMA kembali ke kurikulum sebelumnya 2004, Prof, yakni penjurusan itu kembali nanti di kelas
di kelas berapa? 11. Kalau kurikulum 2013 kelas 10. Nah, kemudian pembelajarannya harus tematik dan lebih mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya proyek, sehingga harus ada integrasi dari guru-guru di dalam pola mengajar. Bagus sih dalam konsepnya, nanti dalam implementasinya mau seperti apa, Prof. Ya, Kemudian kelas berubah menjadi fase, Prof. ya, Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus didiskusikan. Resikonya apa secara akademis, secara sosiologis, secara perkembangan anak, psikologis. Apa yang terjadi kalau menerapkan ini? Kalau ngajarnya mungkin hanya 10-20 orang, gurunya ngajar bisa beberapa orang, digajinya besar karena yayasannya mahal, mungkin bisa terjadi, Prof. Tapi ya, harus ingat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi harus ingat, saya yang sering ke pelosok-pelosok terpencil, terdalam, terluar, itu banyak guru-guru yang ketika kurikulum 2013, mereka tidak tahu ada kurikulum 2013. Mereka masih menggunakan buku-buku lama. ya, Nah, ini sudah melihat ke sana atau tidak teman-teman di kementerian? Jadi bagi kami, ya perubahan pasti, karena yang pasti adalah perubahan. Tapi ayo kita buat sebuah perubahan yang bermakna, perubahan yang efektif, perubahan yang benar-benar mewujudkan bahwa ini adalah pendidikan nasional, bukan menunjukkan perubahan yang ada di salah satu yayasan atau di salah satu sekolah. Boleh kalau di salah satu sekolah yayasan membuat seperti ini, karena tidak berdampak kepada Indonesia. Tapi kalau hanya satu yayasan atau satu sekolah, ya berdampaknya hanya pada yayasan dan sekolah tersebut. Itu, Prof. ya, saya kira kurang memikir dampak ikutannya. Misalkan saja mata pelajaran diubah, lalu bagaimana dengan sertifikasi guru? Misalkan mata pelajaran dikurangi, bagaimana dengan jam mengajar guru? Itu kan terkait dengan Nah, apa? Jam pelajaran yang harus dimiliki guru supaya mendapatkan tunjangan sertifikatnya. Itu saya kira hal yang pelik juga itu, iya, tidak Prof. gampang. Betul, saya setuju. Ini yang jadi korban anggota kami, Prof. Ya, Kalau sampai nanti kekurangan jam, sementara di sistem Dapodiknya belum berubah. Kemarin saja banyak korban. Satu, guru-guru IKTIK. Dua, guru-guru PJOK. Tiga, guru-guru KB SBK dan guru-guru yang lain. Kenapa? Karena kekurangan jam. Mereka tidak mendapatkan pencairan dana sertifikasi. Nah, ini persoalan ini sudah dikaji atau belum? Itu maksud saya, Prof. ya. Ya, saya kira memang kebijakan yang menyangkut nasional itu memang harus dipikirkan secara komprehensif, tidak boleh segmented, saya kira. Hanya satu aspek saja, tapi aspek ikutannya itu yang belum terpikirkan dengan baik, saya kira Pak Dudung. Nah, bisa terpikirkan dengan baik ketika melibatkan banyak stakeholder, saya kira. Tidak hanya melibatkan sekelompok, segelintir orang yang itu tidak merepresentasikan mengenai stakeholder pendidikan secara nasional. Dan pelajar Pancasila itu sendiri, Pak Dudung, penguatan pendidikan karakter itu karena masih ada perpresnya. Itu juga nggak Itu digugat. dia, Prof. Cantolan hukum ini yang selalu lagi-lagi dianggap apa ya oleh kementerian bahwa inilah yang disebut diskresi. Boleh diskresi, tapi jangan diskresi yang sifatnya ugal-ugalan. Diskresi tapi tetap aturan tidak boleh dilabrak begitu saja. Saya pikir teman-teman di sana juga pasti tidak perlu kita harus ajari, tapi ayo lagi-lagi saya dengan lemah lembut, dengan santun untuk mengkaji ulang semua kebijakan yang hari ini sedang digagas oleh teman-teman kementerian. Lagi-lagi libatkan forum lektor, libatkan organisasi profesi, libatkan asosiasi profesi, libatkan perguruan swasta, libatkan organisasi-organisasi masyarakat besar, Muhammadiyah, NU, Persis, kemudian Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Untuk apa? Untuk ada sebuah kesepakatan dan kesepahaman nasional terkait dengan bagaimana menggagas pendidikan ke depan. Saya pikir ini adalah
hal yang solutif yang hari ini harus segera fokus kementerian bagaimana menyelamatkan bangsa ini, khususnya pendidikan, bantu Presiden Republik Indonesia yang kasihan hari ini untuk bagaimana menyelesaikan pembelajaran di era pandemi. Jadi fokus lagi saya sampaikan, fokus kepada bagaimana pola penyelesaian mencari solusi pembelajaran yang terbaik di era pandemi. PJJ kah atau kita akan memaksakan pembelajaran tatap muka? Kalau kita memaksakan pembelajaran tatap muka, kita pun berhadapan dengan virus COVID-19 yang sangat berbahaya dan hari ini sangat-sangat zona Jawa, Bali itu merah semuanya. Harus bagaimana? Ya fokus kita bagaimana ngundang semua komponen bangsa yang ingin memajukan pendidikan di Republik ini. Berbeda soal biasa, kemudian berbeda pendapat soal biasa, mari kita dengan menggunakan kepala dingin, mari kita menggunakan pikiran-pikiran yang sangat cerdas untuk mengedepankan, mengutamakan persoalan-persoalan dan penyelesaian-penyelesaian pendidikan ke depan. Terutama sekali lagi, ayo kita kaji kembali kurikulum sekolah penggerak. Sekali lagi, jangan hanya merasa ini menjadi luar biasa, ini menjadi sebuah kebenaran yang hakiki, tidak, karena saya pikir masih ada kunci dialog untuk bagaimana melengkapi, menyempurnakan pola-pola yang sudah berjalan hari ini. Saya pikir yang bijak itu adalah seperti ini, ayo kita turunkan semuanya egonya masing-masing untuk bagaimana berpikir ke depan, dan pendidikan harus tetap diselamatkan. Pendidikan harus bermutu walaupun di era pandemi yang seperti ini. Bisa, saya yakin pasti bisa. Karena tidak mungkin Allah menyiapkan sebuah musibah kalau Allah tidak menyiapkan solusi untuk menyelesaikan musibah ini. Selalu inna ma'al yusri yusro. Itu saya yakin itu. Lalu pertanyaan terakhir Pak Dudung. Ya. PGRI akan mengadakan apa Pak Dudung untuk merespon? Untuk merespon ini, PGRI hari Sabtu besok, Prof, akan mengadakan sebuah kajian, diskusi terbuka untuk teman-teman para ahli yang kita punya tema program namanya Satu Frekuensi, Kritis dan Solutif. Ya. Nah, di hari Sabtu besok tanggal berapa lupa saya, hari Sabtu itu tanggal berapa ya, 24 kalau nggak salah. Ya 24 Pak Dudung. 24 Juli jam 13.30 ayo bergabung di Satu Frekuensi PBPGRI untuk mengikuti sebuah dialog yang keempat ini, rutin Sabtuan, yakni temanya kurikulum sekolah penggerak, solusi atau masalah di era pandemi. Para pembicaranya ada Profesor Dr. Hamid Hasan, Guru Besar UPI yang merupakan Ketua Tim Kurikulum 2013, kemudian ada dari Puskur, Dr. Yogi, kemudian ada dari pengamat pendidikan, Dr. Indah Harismaji, ada pakar pendidikan dari Taman Siswa, Ki Darmaning Tias, ada dari praktisi Bogoraya, Dr. Francisca, dan ada dari praktisi juga dari guru lab school UNJ Jakarta yang sebagai sekolah penggerak. Kita akan mengkaji dan kita pun akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Dan mulai besok saya pun akan membuat survei kecil-kecilan. Ya mudah-mudahan surveinya tidak terlalu akademis, tapi kita ingin tahu guru-guru sekolah sudah tahu belum dengan kurikulum sekolah penggerak, tahunya dari mana, kalau tahu apakah kira-kira lebih bagus tidak, kalau memang lebih bagus, bagusnya di mana, kalau kurang bagus, kurang bagusnya di mana, dan setujukah kurikulum penggerak itu diterapkan di tahun ajaran 2021. Mungkin hanya mengarah ke sana sebagai penguat untuk kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, khususnya Pusat Kurikulum Balitbang Kemendikbud Ristek. Begitu, Prof. Oke, sayang saya ada seminar Pak Dudung. Kalau nggak ada, saya join ke tempat Pak Dudung itu. Dan BSNP juga ada kerjaan Sabtu itu. Saya memimpin tim untuk membuat standar pendidikan nasional yang multilevel Pak Dudung. Supaya dengar-dengar BNSP juga mau di ini, Prof. Ya kabarnya gitu. Wah, itu harus diinikan, Prof lah. Siap kita.
Ya memang ya permen apa PP 57 kan memang nggak menyebut-nyebut, ya terserah aja lah. Saya juga, kita ini kan wayang-wayang saja. Siap. Ya, oke Pak Dudung, nanti hasil surveinya nanti kita bicarakan di channel ini juga Pak Dudung, biar diketahui Siap Prof. Ya. banyak pihak. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Terima kasih atas kebersamaannya saat ini Pak Dudung. Mudah-mudahan sekali lagi kita bertemu untuk pendidikan yang lebih maju, lebih unggul, dan lebih bergotong royong dalam hal membangun konsep pendidikan nasional. Ya kan? Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.